Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang diberikan Ibu Nuraini. Untuk penjelasan selengkapnya, simaklah penjelasan berikut ini. Yang pertama, termodinamika. Termodinamika merupakan suatu ilmu yang menggambarkan usaha buat ubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu. Jadi, energi dan sifat-sifat pendukungnya, termodinamika ini berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan. Proses termodinamika juga berhubungan dengan kespontanan statik. Yang kedua, prinsip termodinamika. Penerapan prinsip-prinsip termodinamika yang meliputi mekanika, panas, dan kalkulus diferensial pada ilmu pengetahuan lainnya seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Intinya, prinsip termodinamika yang sebenarnya yaitu hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sistem termodinamika. Sistem termodinamika yaitu sistem termodinamika merupakan bagian-bagian dari lingkungan yang dibutuhkan klasifikasi, sistem lingkungan dan perpindahan materi, kalor dan entropi antara sistem dan lingkungan. Sistem termodinamika berdasarkan jenis pertukaran antara sistem dan lingkungan yaitu 1. Sistem terbuka, 2. Sistem tertutup, 3. Sistem terisolasi. Sistem terbuka, sistem yang terjadi pertukaran energi, panas dan kerja, dan benda dengan lingkungannya. Sebuah pembatas memperbolehkan pertukaran benda disebut parameter. Contoh sistem terbuka adalah samudra. Sistem tertutup, sistem ini terjadi pertukaran energi panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungannya. Contoh dari sistem tertutup adalah balon udara yang dipanaskan, di mana massa udara di dalam balon tetap, tapi volumenya berubah dengan energi panas masuk ke dalam massa udara di dalam balon. Sistem terisolasi. Sistem terisolasi merupakan sistem yang menyebabkan gak terjadinya pertukaran panas, zat atau kerja dengan lingkungannya. Contoh sistem terisolasi adalah air yang disimpan di dalam termos dan tabung gas yang terisolasi. Yang keempat, hukum dasar termodinamika. 1. Hukum awal atau zeroth law termodinamika. Hukum awal termodinamika ini menyatakan kalau dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan yang lain. 2. Hukum termodinamika 1. Hukum pertama termodinamika ini juga terkait dengan kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dalam suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Selanjutnya, hukum termodinamika 2. Hukum termodinamika kedua ini terkait dengan entropi. Tak ada bunyi buat hukum termodinamika, cuman ada pernyataan eksperimental yang dikeluarkan oleh Kelvin, Planck, dan Clausius. Pernyataan Clausius yaitu tak mungkin suatu sistem apapun bekerja sedemikian rupa. Jadi, satu-satunya yaitu perpindahan energi sebagai panas dari sistem dengan temperatur tertentu ke dalam temperatur yang tinggi. Sedangkan pernyataan Kelvin Planck yaitu tak mungkin suatu sistem beroperasi dalam siklus termodinamika dan memberikan sejumlah neto kerja sekeliling dengan menerima energi panas dari reservoir thermal. Hukum termodinamika 3. Hukum termodinamika ketiga ini terkait dengan temperatur 0 absolut. Hukum ini menyatakan kalau pada suatu sistem mencapai temperatur 0 absolut, maka semua proses akan berhenti dengan entropi, akan mendekati nilai minimum. Hukum termodinamika ketiga juga menyatakan kalau entropi benda berstruktur kristal mampu sempurna pada temperatur nilai absolut yang bernilai 0. Rumus hukum termodinamika. Hukum termodinamika, maka rumus hukum termodinamika bisa dituliskan seperti yang ada di bawah ini. Q sama dengan delta U tambah W ataupun
Delta U sama dengan Q kurang W. Keterangan delta U perubahan energi dalam sistem Joule. Q sama dengan kalor yang diterima ataupun dilepas sistem Joule. W sama dengan usaha Joule. Selanjutnya GLBB dengan GLB. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak pada benda lintasan lurus tetapi percepatannya konstan atau tetap. Benda GLB dan GLBB tidak mempunyai percepatan, sedangkan GLBB punya percepatan. Ada 3 variabel: GLBB perpindahan S, kecepatan S, dan kecepatan A. Nilai A+ pada GLBB disebut perlambatan. Contoh peristiwa GLB adalah saat kita melempar bola bowling ke sasaran tembak laju kereta api saat bergerak. Sedangkan contoh dari GLBB adalah saat peristiwa pengereman mobil untuk berhenti setiap pembalap menurunkan laju kendaraannya saat tikungan. Variabel GLBB. Secara umum ada 3 variabel dari gerak lurus berubah beraturan, yaitu berpindah atau S, kecepatan F, dan percepatan A. Pada GLBB perpindahan memiliki 2 rumus utama, yaitu persamaan 1 delta X sama dengan FO derajat T kurang lebih 1/2 AT. Persamaan 2 delta X sama dengan FO T sama dengan FO tambah F per 2, di mana delta X per S sama dengan perpindahan M. FO sama dengan kecepatan awal benda atau M per S. A sama dengan percepatan atau perlambatan M per S. T sama dengan waktu benda bergerak atau S. F sama dengan kecepatan akhir benda atau M per S. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke suhu lebih rendah. Jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan dua benda yang memiliki suhu yang berbeda, ketika pertemukan maka akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Misalnya saat Grametz mencampurkan air dingin dengan air panas kemudian akan menghasilkan air hangat. Kalor secara alami bisa berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke suhu yang lebih rendah, sehingga sifat cenderung menyamakan suhu kedua benda jika saling bertemu atau bersentuhan. Rumus kalor. 1. Rumus perpindahan kalor. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Keterangan Q sama dengan banyak kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu zat benda tertentu dalam kurung joule. M sama dengan massa benda yang menerima atau melepas kalor dalam kurung kilogram. C sama dengan kalor jenis zat dalam kurung J per Kg derajat Celcius. Delta T sama dengan perubahan suhu derajat. 2. Rumus kapasitas kalor. C sama dengan Q per delta T. Keterangan C sama dengan kapasitas kalor dalam 2. Rumus kapasitas kalor. C sama dengan Q per delta T. Keterangan C sama dengan kapasitas kalor dalam kurung J per K. Q sama dengan banyaknya kalor dalam kurung J. Delta T sama dengan perubahan suhu dalam kurung K. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium beberapa zat, cair, padat, dan gas. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan diikuti dengan gerak sinusoide yang berbentuk osilasi halus berulang. Macam-macam gelombang berdasarkan arah getarnya. 1. Gelombang transversal adalah gelombang dengan gangguan yang tegak lurus arah perjalanannya. Misalnya gelombang cahaya, di mana gelombang listrik dan gelombang medan magnet tegak pada arah penjalarannya. 2. Gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini analog dengan longitudinal dalam suatu pegas vertikal di bawah tegangan, dibuat berisolasi ke atas ke bawah pada ujung, maka sebuah gelombang longitudinal berjalan sepanjang pegas tersebut. Macam-macam gelombang berdasarkan amplitudonya. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap, artinya setiap titik yang dilalui gelombang amplitudonya selalu sama besar. Contoh gelombang berjalan adalah gelombang air. Gelombang stansioner adalah perpaduan antara gelombang
datang dan gelombang pantul yang amplitudonya dan frekuensinya sama tapi arah rambatnya berlawanan. Titik bergetar dengan amplitudo minimum disebut simpul. P sama dengan lambda ditambah atau V lambda per T dikali X per N.